البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita sampai di muka surat berapa untuk usul fikih? Masuk ke itu 10, akhir 10 ya. Baik, qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di akhir-akhir muka surat yang ke-10, aqsamul ahkami syar'iyyah. Pembagian hukum-hukum syariah, jenis-jenis hukum syariat. Tangqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syariah itu terbagi menjadi dua macam, taklifiyah wa wad'iyah. Hukum pembebanan dan hukum peletakan. Ini bahasa secara senangnya. Taib, sekarang diperinci. Fa-nya adalah apa? Fa'ut tafsil, fa' tafsiliyah. Maka fa taklifiyah khamsah, maka hukum pembebanan itu ada 5 macam. Berarti apa? Kita perlu tarkis, yaitu perlu konsentrasi pada pembentukan bagannya. Yaitu apa? Hukum itu banyak. Ada hukum duniawi dan ada hukum apa itu? Akhirat atau hukum agama, diniyah. Hukum diniyah itu secara senangnya dibagi 2, yaitu hukum akidah dan apa itu? Dan hukum fiqhiyah. Yang kita bahas di sini adalah intinya adalah hukum fiqhiyah. Dan hukum fiqhiyah atau yang secara mudahnya adalah syar'iyah, dia terbagi 2, yaitu taklifiyah dan wad'iyah. Baik. Sekarang hukum taklifiyah pembebanan itu ada 5, dan ini yang sudah sering disebut-sebut di dalam berbagai pelajaran. Al-wajibu, yaitu yang bersifat wajib. Wal mandub, yaitu bersifat anjuran. Wal muharram, yang bersifat pelarangan tapi sampai tingkat apa? Haram. Wal makruh, yaitu yang dibenci atau yang dianjurkan untuk dihindari. Wal mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Tayyib, sekarang diperinci lagi. Fal awal fal wajib. Yang pertama fal wajib. Tayyib, fal wajib lughatan as-saqitu wal lazim. Wajib secara bahasa dulu, agar kita tahu keterkaitan antara bahasa dengan istilah. Secara bahasa yang namanya wajib adalah boleh jadi maknanya sakit, yaitu jatuh. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Apabila sisi badan dari unta itu sudah disembelih lalu dia jatuh, maka apa? Makanlah dagingnya. Tayyib, wajabat artinya adalah apa? Sakotot, jatuh. Wal lazim, dan ini yang diinginkan, yaitu sesuatu yang bersifat mengharuskan. Wastilahan, secara istilah wajib itu apa? Ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Perkara yang diperintahkan oleh si pembuat syariat dalam bentuk pengharusan. Contohnya apa? Karena dengan contoh akan menjadi lebih jelas. Baik. Bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan semakin jelaslah ucapan. Kas sholawatil khams, seperti sholat yang 5. Nah, ini wajib. Tayyib, fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari', maka keluar dari ucapan kami perkara yang diperintahkan oleh pembuat syariat. Berarti yang di luar pembahasan apa? Yang tidak diperintahkan. Apa saja yang tidak diperintahkan? Al muharram, jelas yang haram tidak diperintahkan, dalam artian tidak diperintahkan untuk dikerjakan. Bahkan sebaliknya. Wal makruh, jelas yang makruh tidak diperintahkan untuk dikerjakan, bahkan apa? Dianjurkan untuk ditinggalkan. Wal mubah, perkara yang boleh, jelas boleh itu tidak diperintahkan. Tapi apa? Terserah, mau dilakukan atau mau ditinggalkan terserah, sesuka hati kita, nggak masalah. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzam, keluar dari ucapan kita dalam bentuk pengharusan, apa itu? Al-mandub. Walaupun dia diperintahkan juga, tapi tidak sampai harus, dia sekedar dianjurkan. Inilah maslak atau metode di dalam apa? Memahami definisi. Yaitu setelah kita tahu bahwasanya hukum pembebanan itu ada 5, ada wajib, ada mandub, ada makruh, dan ada mubah. Bagaimana cara membezakan 5 perkara ini? Kita lihat perkara yang pertama, yaitu wajib. Taib,
Wajib adalah perkara yang diperintahkan oleh si pembuat syariat dalam bentuk keharusan. Tayyib, sekarang dari definisi ini, mampukah kita memisahkan wajib dari yang lain-lain? Mampu. Dari mana? Kita lihat perkara yang diperintahkan oleh Allah misalkan, atau Rasul juga, Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Keluar dari masalah ini adalah apa? Yang haram tidak masuk. Berarti apa? Makruh juga tidak masuk. Yang mubah tidak masuk. Berarti tinggal dua perkara, yaitu wajib dan mandub. Dengan lafaz setelahnya ala wajhil ilzam, dalam bentuk pengharusan, maka yang mandub keluar. Karena yang mandub walaupun perintah juga, tapi apa? Tidak sampai harus, tidak sampai wajib. Tidak sampai apa? Sesuatu yang bersifat mengikat. Nah, dengan ini tahulah kita bahwasanya definisi ini sudah tepat untuk menggambarkan apa itu wajib. Tayyib. Sekarang beliau menyebutkan definisi yang terkenal di buku-buku yang lain dengan apa? Dengan dilengkapi agar tidak keliru. Wal wajib, dan definisi wajib yang kedua, tadi yang pertama secara apa? Mahiyah istilahnya, secara hakikatnya. Sekarang secara buahnya. Definisi kewajiban dari sisi buahnya. Apa buahnya? Yaitu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul iqaba tarikuhu. Baik. Wajib menurut definisi yang lain adalah ma yusabu fa'iluh, orang yang mana pelakunya itu mendapatkan pahala imtisalan, kalau dia meniatkan cari pahala tentunya, meniatkan beribadah, imtisal, menjalankan ibadah. Bukan tujuannya sekedar apa? Untuk agar tidak dicela oleh manusia. Ini jelas tidak mendapatkan pahala karena niatnya bukan menjalankan ibadah. Atau apa? Mungkin dia puasa juga tapi niatnya diet. Tidak haram tetapi ini tidak ibadah. Ini bukan ibadah, maka ini tidak masuk dalam pembahasan, dia nggak dapat pahala. Berarti yang namanya wajib adalah memang suatu amalan yang kalau dikerjakan dengan niat mencari pahala, dia ini memang akan mendapatkan pahala. Dengan niat ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan kelanjutannya apa? Dan dia berhak dihukum kalau meninggalkannya. Nah, ini definisi secara buahnya. Tayyib, sebagaimana dibahas oleh para ulama. Definisi yang pertama ini apa itu? At-ta'rifu bil mahiyah, definisi dari sisi hakikatnya. Jelas hakikat perintah adalah perkara yang diperintahkan, hakikat wajib adalah perkara yang diperintahkan dalam bentuk keharusan. Dari sisi buahnya ini adalah at-ta'rif bis simar. Definisi dari sisi buahnya. Buahnya apa? Kalau dikerjakan dengan niat beribadah, dia dapat pahala. Dan kalau dia meninggalkan perintah tadi, maka dia akan dihukum, yaitu berhak mendapatkan hukuman. Baik. Kenapa beliau tidak memakai definisi ini? Padahal definisi ini yang paling sering disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Karena definisi ini sebenarnya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi yang buah itu asalnya adalah dari Mu'tazilah yang mengharuskan Allah memberikan pahala bagi orang yang beribadah dan mengharuskan Allah menyiksa bagi orang yang tidak beribadah. Dan ini adalah definisi yang keliru walaupun tampak bagus. Kenapa? Karena ada orang yang dohirnya beribadah tetapi niatnya bukan beribadah, niatnya bukan mencari pahala, maka dia tidak wajib mendapatkan pahala. Dan juga apa? Berapa banyak orang yang dia itu berhak dihukum tapi Allah tidak menghukum. Berarti apa? Orang yang meninggalkan kewajiban tidak selalu dia itu dihukum. Cuma apa? Berhak untuk dihukum. Kalau Allah Ta'ala menghendaki dia dihukum. Makanya manakala definisi secara buah tadi itu asalnya adalah dari Mu'tazilah dan ini bukan definisi yang sempurna, maka ditinggalkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Tapi apa juga disebutkan dengan dilengkapi agar apa? Selamat dari kesalahan akidah Mu'tazilah tadi yang mengharuskan Allah begini, mengharuskan Allah begitu. Cuma apa? Yastahik, sekedar berhak, tidak sampai dia itu harus dihukum dan seterusnya. Harus ke sini maknanya wajib. Ini sekitar pendekatan, yaitu harus wajib. Iya, ilzam yaitu apa? Pengharusan. Bahasa yang lainnya hatmun. Ini adalah apa? Wajib. Nasihat mutahattimah, nasihat yang diwajibkan. Tayyib. Cuma untuk bahasa kita boleh jadi apa? Harus itu orang boleh lari-lari juga tetap.
Sampai fardu pun orang boleh lari. Fardu apa itu, sholat 5 waktu pun orang masih mungkin untuk lari, meremehkan. Tapi kita kembali ke definisi yang sebenar. Tayyib wa yusamma, dan juga dinamakan yang lain. Istilah wajib ada nama lainnya. Ini penting agar kita tahu kalau kita menemukan di buku-buku yang lain. Istilah wajib nama lainnya apa? Lakopnya fardon, farad, yaitu kewajiban. Ini pendapat jumhur. Kalau pendapat Hanafiyah, farad dengan wajib lain. Farad itu adalah apa? Tingkatannya sangat tinggi. Makanya di dalam masalah musik, bahkan apa, orang-orang Hanafiyah itu lebih keras. Mereka mengatakan apa? Kalau jumhur mengatakan meninggalkan musik itu wajib. Tapi orang apa, Hanafiyah mengatakan meninggalkan musik itu fardun, yaitu tingkatannya lebih tinggi. Memang mereka sangat keras, dan itu kekerasan yang bagus dalam masalah itu. Baik, wa faridah. Farid yaitu apa? Mafrudah, wazan fa'il bermakna maf'ul, diwajibkan. Sama hatman yaitu keharusan. Walaziman, sesuatu yang bersifat mengikat. Ini intinya sama. Sekitar apa? Dia memiliki beberapa nama yang lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Pernah ada dengar satu ustaz bid'ah mengatakan bila dia sebut suatu amalan itu sunnah atau bid'ah, dia kata dia kembali pada sini. Hukum hakam tu kan ada 5. Bid'ah tu di mana? Tak disebut bid'ah tadi di barisan wajib, mandub. Bahkan disebut Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Tayyib, ini apa berarti? Ini adalah keharaman yang tingkatnya sangat tinggi. Bagaimana dia bilang tidak disebut dalam hadis-hadis itu? Wa iyyakum wa muhdatsat, yaitu ada 2 fiil tersembunyi bahkan, yaitu jannibu anfusakum wajtanibul muhdatsat. Ini bahkan perintah yang berganda di situ. Jauhkan diri kalian dan jauhi perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Tayyib, dan seterusnya. Dan sampai apa? Dan juga dalam hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan adalah di neraka. Tayyib, kesesatan ini masuk dalam wajib atau mandub? Bahkan apa? Haram. Siapa yang lebih suka pada kesesatan? Bahkan Allah Ta'ala melarang kita untuk masuk kepada kesesatan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan faraid agar kalian tidak tersesat. Berarti apa? Kita disuruh untuk menjalankan faraid dan diharamkan untuk mengikuti jalan-jalan kesesatan. Tapi gimana cara mereka berpikir itu tadi? Jelas dalil-dalil jelas, bid'ah itu masuk di mana? Masuk dalam perkara yang haram. Entahlah gimana cara kita memahami ketidakpahaman mereka itu. Itu menipu orang-orang yang tidak belajar fikih dan usul fikih. Naudzubillah. Padahal nggak belajar usul fikih, hatinya sudah jelas disuruh untuk apa? Menjauh dari perkara-perkara yang baru. Tayyib, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya syariat kami, maka ini tertolak. Siapa yang suka tertolak? Yang tertolak itu apa? Perkara yang haram. Seandainya wajib, kalau dikerjakan pasti apa? Mendatangkan pahala, diterima itu. Berarti apa? Perkara yang tidak disyariatkan, yaitu bid'ah, ini adalah perkara yang haram. Masuk di dalam ahkam taklifiyah yang muharramah, masuk dalam istilah haram. Haram yang sampai tingkat tinggi, sampai Allah Ta'ala mengancam dengan neraka, sebagaimana di dalam ayat itu. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Baik, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian agama yang tidak Allah izinkan? Seandainya bukan karena kalimat keputusan yang Allah akhirkan di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan sekarang juga di antara mereka. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim tadi akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ini bid'ah berarti di mana kalau seperti ini? Terancam dengan neraka yang sangat berat. Berarti apa? Haram dia, perkara yang haram. Baik, bismillahirrahmanirrahim.